Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait soal SJT terbaru ya, sesuai dengan kisi-kisi dan gambaran dari teman-teman yang kemarin baru saja melaksanakan ujian ya. Dan kita diberi gambaran bahwa soalnya itu untuk soal SJT ya khususnya itu lebih menggambarkan ke situasi di kelas ya, yaitu hubungan antara guru dan siswa. Nah, di sini kita akan membahas sekitar 5 soal yang mungkin menggambarkan bagaimana soal situasi kerja sederhana pada situasi di kelas ya, hubungan guru dengan siswa. Baik, soal yang pertama. Selama pembelajaran, seorang siswa terus-menerus mengganggu teman sekelasnya dengan tertawa keras dan mengganggu konsentrasi mereka. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Menegur siswa tersebut dengan tegas di depan seluruh kelas, memperingatkan siswa tersebut secara pribadi setelah pembelajaran, mengabaikan perilaku siswa tersebut agar tidak memperburuk situasi, menggunakan peraturan sekolah untuk memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Mendekati siswa tersebut secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu mendekati siswa ya, secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Nah, mari kita bahas. Menangani situasi di mana seorang siswa mengganggu teman sekelasnya selama pembelajaran adalah penting ya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu mendekati siswa tersebut secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Nah, ini adalah poin ya, dimana yang paling tepat yaitu mendekati siswa secara pribadi ya untuk dapat memahami apa yang terjadi. Option yang kedua yaitu menggunakan peraturan sekolah, memperingati siswa, mengabaikan perilaku, atau menegur siswa di depan kelas ya. Nah, untuk pembahasan optionnya, yang pertama, menegur siswa dengan tegas di depan seluruh kelas atau di depan kelas ya, bisa memperburuk situasi dan tidak selalu efektif ya. Ini dapat membuat siswa merasa malu dan tidak akan mengatasi masalah dengan benar atau dengan baik ya. Yang kedua, mengabaikan perilaku siswa bukanlah tindakan yang bijaksana ya, karena itu dapat mengganggu pembelajaran teman-temannya dan memberikan kesan bahwa perilaku tersebut dapat diterima atau bahkan bisa dicontoh siswa lainnya. Yang ketiga, memperingatkan siswa secara pribadi setelah pembelajaran pada option yang B adalah langkah yang baik, tetapi sebaiknya pendekatan siswa secara pribadi segera dilakukan ya setelah perilaku tersebut terjadi agar masalahnya dapat diatasi dengan lebih baik ya. Yang keempat, menggunakan peraturan sekolah untuk memberikan sanksi kepada siswa. Mungkin perlu dilakukan jika perilaku tersebut berlanjut atau sangat serius ya. Namun sebaiknya mencoba pendekatan yang lebih pribadi terlebih dahulu. Yang kelima, mendekati siswa secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi adalah pendekatan yang paling baik ya. Guru dapat mencari tahu alasan di balik perilaku tersebut, memberi pemahaman tentang dampak negatifnya terhadap pembelajaran teman-temannya, dan bekerja sama dengan siswa untuk mencari solusi yang sesuai. Nah, jadi jawaban yang terbaik adalah mendekati siswa tersebut secara pribadi pada option A ya, untuk memahami apa yang terjadi dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi gangguan selama pembelajaran. Paham Bapak Ibu ya soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang siswa yang biasanya cerdas mulai menunjukkan penurunan kinerja akademik atau penurunan prestasi ya. Lalu orang tuanya menghubungi Anda untuk meminta saran. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Menyuruh orang tua untuk memaksakan anak mereka untuk lebih belajar, memberikan informasi tentang sumber daya tambahan yang tersedia untuk bantuan belajar, mencari solusi bersama dengan orang tua siswa dan siswanya,
Mengabaikan permintaan orang tua dan menilai siswa berdasarkan kinerja sebelumnya, membuat tes tambahan untuk mengukur kinerja siswa secara lebih akurat. Jawaban yang paling tepat yaitu mencari solusi bersama dengan orang tua dan siswanya ya. Nah, mari kita bahas. Menangani situasi di mana seorang siswa yang biasanya cerdas mengalami penurunan akademik adalah penting ya, untuk mencari solusi yang sesuai untuk membantu siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah mencari solusi bersama dengan orang tua dan siswa itu sendiri ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu memberikan informasi tentang sumber daya tambahan yang tersedia untuk membantu belajar, bisa ini ya, dan atau mencari solusi bersama dengan orang tua atau siswa ya. Saya lebih ke option C ya. Jika Bapak Ibu ada jawaban lain silahkan di komen di kolom komentar ya. Dan selanjutnya yang lebih rendah itu membuat tes tambahan, lalu mengabaikan atau menyuruh orang tua untuk memaksakan belajar lebih giat ya kepada siswa atau anaknya. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama, menyuruh orang tua untuk memaksakan anaknya untuk lebih belajar bukanlah solusi yang baik ya, karena itu bisa memberikan tekanan tambahan pada siswa dan mungkin tidak akan mengatasi akar penyebab penurunan akademiknya. Yang kedua, mengabaikan permintaan orang tua dan menilai siswa berdasarkan kinerja sebelumnya adalah tindakan yang kurang bijaksana ya. Guru seharusnya tetap peduli terhadap perkembangan siswa dan mencari solusi ketika ada penurunan kinerja ya. Yang ketiga, membuat tes tambahan untuk mengukur kinerja siswa secara lebih akurat. Mungkin tidak akan membantu jika masalahnya lebih kompleks daripada sekedar hasil tes ya. Penting untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab penurunan akademiknya. Yang keempat, mencari solusi bersama dengan orang tua siswa adalah pendekatan yang paling baik ya. Guru dapat berbicara dengan siswa untuk memahami apa yang ada masalah pribadi, apakah ada masalah pribadi atau akademiknya mungkin mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, guru dapat memberikan informasi tentang sumber daya tambahan yang tersedia ya, seperti bimbel belajar, dukungan akademik atau konselingnya. Yang kelima, memberikan informasi tentang sumber daya tambahan yang tersedia untuk bantuan belajar adalah tindakan yang baik. Ini dapat membantu orang tua dan siswa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi penurunan kinerja akademiknya ya. Nah, jadi yang terbaik adalah mencari solusi bersama dengan orang tua siswa sambil memberikan informasi tentang sumber daya tambahan yang tersedia untuk bantuan belajar jika diperlukan ya. Jadi jawabannya adalah C ya, atau mencari solusi bersama dengan orang tua siswa ya, orang tua dan siswanya. Baik, soal yang ketiga. Seorang siswa terus-menerus terlambat datang ke kelas Anda dan mengganggu pembelajaran. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Memarahi siswa tersebut secara terbuka agar merasa malu, berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya, mengabaikan perilaku siswa tersebut agar tidak memperburuk situasi, memberikan tugas ekstra sebagai hukuman atas keterlambatannya, berbicara dengan orang tua siswa untuk meminta mereka mengatasi anak mereka ya. Jawaban yang paling tepat yaitu berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya. Nah, kita bahas Bapak Ibu ya. Menangani siswa yang terus-menerus terlambat datang ke kelas mengganggu pembelajar memerlukan pendekatan yang memperbaiki perilaku tanpa merendahkan atau memalukan siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu berbicara secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu menurut saya berbicara dengan siswa ya, secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya. Walaupun mungkin saja pilihan yang kedua bisa saja berbicara dengan orang tua siswa untuk meminta mereka untuk mengawasi anak mereka ya. Tetapi saya lebih berbicara kepada siswanya terlebih dahulu. Mari kita bahas pada setiap optionnya. Yang pertama,
Memarahi siswa secara terbuka agar merasa malu tidak akan memberikan solusi yang baik ya, dan hanya akan membuat siswa merasa terhina. Ini yang tidak akan membantu perbaikan perilaku siswa. Yang kedua, mengabaikan perilaku siswa bukanlah tindakan yang bijaksana karena itu dapat memperburuk situasi dan memberikan pesan bahwa keterlambatan adalah perilaku yang dapat diterima atau bahkan bisa dicontoh ya. Yang ketiga, memberikan tugas ekstra sebagai hukuman atas keterlambatannya mungkin tidak akan efektif ya dalam mengatasi masalah keterlambatan dan dapat membuat siswa lebih enggan untuk hadir di kelas. Yang keempat, berbicara dengan siswa secara pribadi adalah langkah yang baik. Ini memberikan kesempatan untuk mencari tahu alasan di balik keterlambatannya, memberikan pentingnya pemahaman pentingnya kehadiran yang tepat waktu, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah keterlambatan tersebut. Yang kelima, berbicara dengan orang tua siswa mungkin perlu dilakukan jika masalah berlanjut, tetapi sebaiknya langkah ini diambil setelah berbicara dengan siswa terlebih dahulu. Orang tua dapat berperan dalam membantu siswa memahami pentingnya kehadiran tepat waktu. Nah, jadi menurut saya ya, jawaban yang terbaik adalah berbicara dengan siswa secara pribadi terlebih dahulu ya. Jadi antara guru dan siswa terlebih dahulu untuk memahami alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah keterlambatan tersebut. Bagi Bapak Ibu yang memiliki jawaban yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan berikan juga alasan atau pendapat Bapak Ibu sebagai bahan diskusi ya. Selanjutnya soal yang keempat. Anda menemukan bahwa seorang siswa telah mengalami pelecehan verbal dari siswa lain di luar jam pembelajaran. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Mengabaikan insiden tersebut karena terjadi di luar jam pelajaran, memperingatkan siswa yang melakukan pelecehan secara tegas, berbicara dengan kedua siswa secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi, mengirim siswa yang bermasalah itu atau mengalami pelecehan seksual ya ke kantor kepala sekolah, atau meminta guru lain untuk menangani masalah ini. Jawaban yang paling tepat yaitu berbicara dengan kedua siswa ya secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Nah, jadi kita bahas untuk menangani situasi pelecehan verbal antara siswa adalah yang penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung ya. Jawaban yang paling tepat yaitu berbicara kepada kedua siswa secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Nah, jadi yang paling tepat atau poinnya yang paling tinggi yaitu berbicara dengan kedua siswa ya secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi. Lalu memperingatkan siswa yang melakukan pelecehan itu atau mengirim siswa kepada kepala sekolah, lalu meminta guru lain untuk menangani ini atau mengabaikan saja ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu berbicara kepada siswa secara pribadi ya. Mari kita bahas pada setiap optionnya. Yang pertama, mengabaikan insiden tersebut adalah tindakan yang kurang bijaksana ya. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman dan bebas dari pelecehan baik di dalam maupun di luar jam pembelajaran. Yang kedua, meminta guru lain untuk menangani masalah ini merupakan tindakan yang tidak efektif ya, karena Anda sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman di dalam kelas. Yang ketiga, mengirim siswa mengalami pelecehan seksual kepada kepala sekolah adalah baik ya, menjadi langkah terakhir, tetapi menjadi langkah terakhir Bapak Ibu ya, jika situasi sangat serius dan tidak dapat diatasi di tingkat guru. Namun, sebaiknya mencoba berbicara dengan siswa terlebih dahulu untuk memahami masalah atau situasi tersebut. Yang keempat, memperingatkan siswa yang melakukan pelecehan secara tegas adalah langkah yang bisa diambil, tetapi sebaiknya dilakukan setelah berbicara dengan kedua siswa atau korban ya. Selain itu, penting juga memberikan edukasi tentang norma perilaku yang baik. Yang kelima, berbicara dengan kedua siswa secara pribadi adalah langkah pertama yang paling baik ya. Guru dapat mencari tahu apa yang terjadi, mendengarkan perspektif kedua siswa dan mencoba menemukan solusi yang sesuai, yang memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah secara efektif dan mengajarkan siswa tentang cara menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi yang terbaik adalah berbicara dengan kedua siswa secara pribadi untuk memahami apa yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk
menangani situasi perencanaan perubahan tersebut. Jika Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita ya. Soal yang terakhir, seorang siswa terus-menerus menyerahkan pekerjaan rumah yang terlambat tanpa alasan yang jelas ya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Memberi siswa tersebut hukuman berat untuk memberikan pelajaran, memperingatkan siswa tersebut secara pribadi tentang pentingnya keteraturan, mengabaikan keterlambatan siswa tersebut dan memberikan nilai berdasarkan kualitas pekerjaannya, menghubungi orang tua siswa untuk mengatasi masalah ini, memberikan dorongan positif dan dukungan untuk membantu siswa mengatasi keterlambatannya. Jawaban yang paling tepat yaitu memperingati siswa tersebut ya secara pribadi tentang pentingnya taat aturannya. Mari kita bahas. Nah, jadi menangani situasi siswa terus-menerus menyerahkan pekerjaan rumah itu terlambat, memerlukan pendekatan yang penuh perhatian untuk membantu siswa mengatasi masalahnya. Jawaban yang paling tepat yaitu memerintahkan siswa tersebut secara pribadi, memperingatkan ya siswa tersebut secara pribadi pentingnya tepat waktu ya dalam mengumpulkan tugas. Walaupun ya kita bisa melihat ini memberikan dukungan positif untuk membantu siswa mengatasi masalah ini adalah poin yang paling besar ya. Tetapi saya lebih ke memperingati siswa ya secara pribadi pentingnya tepat waktu ya. Mari kita bahas. Yang pertama, memberi siswa hukuman berat tidak selalu merupakan solusi yang tepat ya. Ini mungkin membuat siswa merasa lebih stres atau tertekan atau tidak selalu efektif dalam mengatasi keterlambatan. Mengabaikan keterlambatan siswa dan memberikan nilai berdasarkan kualitas pembelajaran sebaiknya tidak menjadi pendekatan yang diambil ya. Ini tidak membantu siswa dalam mengembangkan tanggung jawab penting dalam pendidikan. Yang ketiga, menghubungi orang tua siswa bisa menjadi langkah yang perlu jika berlanjut ya. Tetapi sebaiknya langkah ini diambil setelah berbicara dengan siswa terlebih dahulu untuk memahami alasan di balik keterlambatannya. Yang keempat, memberi dukungan positif dan dukungan untuk membantu siswa mengatasi keterlambatannya adalah pendekatan yang baik ya. Guru dapat berbicara dengan siswa tentang alasan di balik keterlambatan dan mencari cara bersama untuk membantu siswa mengatur waktu dengan lebih baik jika dapat mencakup dan memberikan tips tentang manajemen waktu, menawarkan bantuan jika diperlukan. Yang kelima, memperingati siswa secara pribadi tentang pentingnya tepat waktu adalah langkah pertama yang baik ya. Guru dapat berbicara dengan siswa untuk mencari tahu apakah ada masalah tertentu yang menyebabkan keterlambatan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengumpulkan pekerjaan tepat waktu. Nah, jadi yang terbaik adalah memperingati siswa secara pribadi tentang pentingnya keteraturan atau tepat waktu ya, dan memberikan dorongan positif serta dukungan untuk membantu siswa mengatasi keterlambatan. Tetapi saya lebih ke option yang B ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan 5 soal. Jika dari pembahasan soal 1 sampai dengan soal yang kelima ini ada perbedaan, silahkan di komen di kolom komentar. Dan ini tidak ada yang jawaban benar atau salah ya, tetapi lebih ke tepat atau kurang tepat ya. Lebih tepat misalkan 5, kan berpoin Bapak Ibu ya, 5, 4, 3, 2, 1, mana yang lebih tepat, tetapi tidak ada jawaban yang salah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.